Hello everyone, welcome to Potnomi, Jakarta State University. Kalian suka explore, jalan-jalan, terus juga traveling, ya mungkin bisa, tapi jangan sampai lupa kewajiban kalian di situ belajar. Gitu dari Mili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang sobat podcast yang sedang menonton. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya kak. Iya boleh nih. Oke, perkenalkan nama saya Indah Hibatul Wafi, biasa dipanggil Indah. Nama saya Aulia Pratiwi Arbayani, biasa dipanggil Aul. Kita dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini kita mau bahas apa nih kak Aul? Kita mau bahas tentang Kenapa kamu harus PMM di UNJ? dan narasumber kita pada hari ini keren banget nih. Jadi cantik dari mana nih kira-kira? Dari Palembang. Oke. Mungkin langsung kita spill aja kali ya narasumber kita, biar penonton di rumah nggak lama-lama bisa mengenal lebih jauh juga nih. Biar para penonton juga nggak penasaran ya. Nah, jadi narasumber kita hari ini adalah Apmilia Natli Dharma, mahasiswi Universitas Sriwijaya angkatan 2020 dari program studi Pendidikan Ekonomi. Wah, kebetulan banget ya kak. Kita juga dari Pendidikan Ekonomi. Iya benar banget, bisa pas banget gitu ya. Iya. Nah, pada semester sebelumnya, Kameli ini sempat mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka di Universitas Negeri Jakarta. Nah, makanya nih kita tertarik untuk mengundang Kameli ini sebagai narasumber di podcast kita kali ini. Nah, di podcast ini kita cuma ngobrol singkat dan asik kali ya sama Kamelinya langsung nih. Kita akan tanya-tanya gimana cerita-cerita menarik dari pengalaman Kameli selama ia PMM di Universitas Negeri Jakarta. Mungkin kita sapa dulu kali ya Kamelinya. Halo Kameli. Halo Aul dan Indah. Oke, mungkin dimulai dari kabar dulu kali ya. Gimana nih Kameli kabarnya? Lagi berbunga-bunga, lagi sedih atau biasa aja? Kalau ditanya soal kabar pastinya luar biasa banget ya, terutama ketemu kalian di kelompok 7 yang sekarang kita lagi podcast sama-sama. Gimana kabarnya kalian berdua? Alhamdulillah kita kabarnya baik ya. Iya, alhamdulillah baik juga. Ya. Kita lanjut aja ngomong-ngomong nih Kameli. Kesibukan Kameli saat ini apa nih kalau boleh tahu? Kalau kesibukan di semester 6, Mili udah PLP. Terus juga kita masih kuliah, dan kemarin kesempatan menjadi fasilitator provinsi di bawah BKKBN. Itu aja sih. Waduh, sibuk banget nih kegiatannya ya, dilihat-lihat. Sebelumnya kita mau ngucapin thank you banget nih buat Kameli, karena udah hadir dan nyempetin waktunya buat ada di podcast kita pada hari ini. Iya, terima kasih ya untuk undangannya teman-teman dari kelompok 7. Semoga apa yang kita bincang ini dapat menambah wawasan, terutama adik-adik yang bakal PMM, dan kayaknya UNJ menjadi salah satu pilihan PTN favorit nih di PMM 3 nantinya. Nah, jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol asik aja nih Kak. Biar teman-teman di luar sana tertarik dan juga termotivasi nih untuk ikut program PMM, terutama untuk PMM di UNJ ya. Oke, sebelumnya boleh sharing-sharing nggak Kameli? Apa sih alasan dan motivasi Kameli hingga akhirnya tertarik untuk daftar program PMM ini? Kalau alasan dan motivasi, alasan utamanya itu karena kita COVID-19, terus kayaknya bosen banget ya sih di rumah terus, dan teman ada yang ngajakin, Mil, ada program nih namanya program PMM. Awalnya sih berpikir, wah aku bakal happy-happy banget nih di salah satu PTN nantinya, yang aku bakal keluar dari Unsri dan bagaimana ngerasain hal-hal yang luar biasa maybe nantinya yang bakal aku dapat. Selain itu, motivasinya adalah ketika kita udah di zona nyaman, udah nyaman banget nih ya, terus untuk melangkahkan kaki ke depan itu kayaknya rasanya sulit. Singkatnya, keluar dari zona nyaman, teman-teman. Iya benar banget, kita kadang-kadang harus keluar dari zona nyaman ya. Keren banget ya. Tapi kalau misalnya boleh tanya nih, dari sekian banyak perguruan tinggi merdeka di Indonesia nih, kenapa kami memilih buat PMM di Universitas Negeri Jakarta? Aduh, pertanyaan yang sangat berat ya. Kenapa gitu? Kenapa kita pilih UNJ? Kalau singkatnya, UNJ ini kan
berada di kota besar ya, di ibu kota, dan salah satu PTN juga di ibu kota. Kemarin sebenarnya sempat bingung antara Ganesha atau di UNJ. Setelah kita konsultasi sama Kaprodi saat itu, beliau menyarankan bahwasanya kalian memilih PTN itu melihat apakah jurusan kita ada di sana, apakah nantinya mata kuliah yang akan kalian ambil di sana itu ada juga di PTN yang akan kalian tempati nantinya. Nah, dan alhamdulillah pilihan pertama itu ada di UNJ, teman-teman. Udah segitu aja. Oke. Ada lagi kayaknya harus dikorek lebih dalam biar semua orang tahu Iya nih, masih kelebihan ada dari nih UNJ beberapa ya, hal yang teman-teman. mau kita tanyain. Oke, jadi selama PMM di UNJ, kira-kira fasilitas apa aja sih yang kami dapetin dan gimana sih cara kami manage fasilitas tersebut? Banyak banget yang nanyain ke Mili, terutama adik-adik tingkat Mili ya. Kak, Iya. kemarin di UNJ gimana? Bayarannya berapa? Kan kakak tinggal di ibu kota tuh. Kira-kira UNJ kasih fasilitas apa aja? Tenang teman-teman. Di UNJ kita itu dapat asrama. Dan kalian tahu uang asramanya itu berapa? 175.000 per bulan untuk satu orang. Waduh, Dan yang lebih wownya adalah include sama air dan listrik. Jadi kita bisa masak pakai panci listrik dan kita bisa mandi sepuasnya. waduh, Lalu keren kalau banget nih. misalnya, iya kan, kita tuh ada di kampus B ya, di GOR, asrama Iya. di belakang GOR, ya kan. Selain itu kita juga dapat ada masjid di sekitaran kampus B, terus kita juga ada kantin, lalu kita juga di lapangan kriket. Itu semuanya bisa kita pakai sih. Lalu juga UNJ itu ngasih fasilitas bis. Selain bus kampus, kita juga ruang kelasnya itu sama seperti anak UNJ, tidak dibedakan antara anak PMM dan mahasiswa UNJ itu sendiri. Lalu kita juga mendapatkan layanan perpus, dan itu aja sih, ada asrama, ada GOR, ada bus kampus, ada ruang kelas, dan juga perpus. Waduh, banyak banget nih Menarik fasilitasnya. banget ya, iya. Iya, Makanya menarik kita banget. baru Baru tahu tahu juga ya, ya, iya, iya. ternyata fasilitasnya sebanyak dan semenarik itu. Kalau misalnya dari perbedaan pembelajaran nih, ada nggak sih perbedaan pembelajaran di kampus asalnya kami sama di Universitas Negeri Jakarta ini? Pembelajarannya sama, kita seperti sesi diskusi di mana teman-teman pemaparan, kita juga aktif bertanya dan berdiskusi di situ. Kurang lebih sama untuk segi pembelajarannya, teman-teman. Oke, berarti tidak terlalu ada perbedaan ya antara kampus asal dengan UNJ. Betul. Nah, jadi kita udah bahas fasilitas dan juga beberapa perbedaan pembelajaran nih. Ini kira-kira hal-hal menarik apa sih yang kami dapetin selama PMM di UNJ? Mungkin ada pesan atau hal-hal menarik yang boleh diceritain gitu. Hal-hal yang menariknya adalah ketika kita PMM di UNJ, kita di-treat sangat baik sama mentor dan juga dosen pembimbing modul Nusantara. Nah, kita itu kemarin pernah ke Bawaslu RI. Jadi kita dibawa di sana dan poinnya di sana kita ketemu Ketua Bawaslu RI langsung, Pak Rahmat Bagja. Dan selain itu, kita masuk DPR RI. Kita dibawa keliling. Dan yang terakhir, yang paling berkesan, kita diajak ke Dufan. UNJ itu nge-treatnya sangat baik. Kita diberi ketika kita modul Nusantara di luar, kita difasilitasi bus, terus kita juga difasilitasi tentang asupan yang kita makan. Gitu. Waduh, menarik banget ya. Asik banget. Mulai ternyata dari ya. kebersamaannya dan pengalaman-pengalaman yang kalau diceritain mungkin kayaknya kita butuh waktu yang banyak ya Kak Aul ya. Ya. Oke, mungkin di pertanyaan terakhir kalian, menurut Kamili kenapa sih mahasiswa dan mahasiswa ini harus memilih UNJ pada program di PMM? Kalau milih sendiri, PMM 2, inbound UNJ, ngerasain gak ada nyeselnya sama sekali ke UNJ. Karena ya itu tadi yang kata Mili bilang, modul Nusantara di UNJ itu sangat luar biasa. PMM ini itu bonusnya adalah di modul Nusantaranya, di mana kita belajar tentang keberaneka-ragaman, tentang bagaimana cara kita mengenal Nusantara, bagaimana sudut pandang dari teman-teman kita di daerah tentang kasus-kasus tertentu. Dan alasan kenapa kalian harus memilih UNJ itu kemarin ketika kita ada masalah apapun tentang akademik, itu dosen-dosen sangat membantu kita. Dan alhamdulillahnya lagi ketika kita masuk ke dalam ruang kelas, ke pembelajaran, dosen-dosen itu tidak membedakan kita sama sekali. Bahkan kita diberi kesempatan yang sama
bahkan kita diberi kesempatan yang sama seperti mahasiswa UNJ lainnya untuk berpendapat, untuk menanggapi, bahkan untuk berdiskusi dan untuk mempresentasikan hal yang sama dengan teman-teman. Jadi kayak, wow, dosennya ini keren banget. Kayak kalau misalnya aku nggak ke UNJ, kayaknya aku nggak bakal ketemu dosen sekeren ini deh. Dan lalu, kenapa kalian harus milih UNJ? Karena UNJ itu kalian tahu teman-teman, pada tahun 2022 kemarin, UNJ itu pada ranking 52 menurut Webometrics. Dan di tahun ini, naik secara drastis, bahwasanya rankingnya ada di 39 menurut Webometrics. Kalau kalian mau ngerasain atmosfer, keren kan? Iya, luar biasa sekali. Dan ketika kita di UNJ, kita dibikinin konten sama Edura TV. Kalau nggak salah lebih dari 5 episode kita dibikinin konten sama Edura TV. Lalu juga UNJ ini akreditasinya A teman-teman, udah PTN, udah akreditasinya A, why gitu. Kenapa kalian nggak mau pilih UNJ untuk kalian masukin di PMM? Dan kalau kata teman-teman, asrama UNJ itu strategis banget. Kita tinggal jalan 200 meter, kita udah ketemu halte transportasinya yang sangat luar biasa menunjang. Kalau misalnya kalian suka explore, jalan-jalan, terus juga traveling, ya mungkin bisa. Tapi jangan sampai lupa kewajiban kalian di situ belajar. Gitu dari Billy. Aduh, keren banget ya, luar biasa Kalau banget gitu, nih. berarti emang semuanya harus ke UNJ nggak Iya nggak sih? Banget. Iya. Mulai dari fasilitasnya dan semua pengalaman-pengalaman yang diceritain kamu tadi ya, keren Bener banget. Aduh, nggak kerasa banget nih ya Kak. Kita udah berada di akhir acara nih. Eh, Mungkin karena narasumber kita terlalu keren kali ya, Iya. jadi kayak cepet banget. Iya. Nah, kita juga mau ngucapin makasih banget lagi nih sama kami. Karena di tengah kesibukan yang banyak banget yang tadi udah dijelasin, masih mau nih menyempatkan waktunya buat hadir di tengah-tengah podcast kita. Iya benar. Jadi, cukup sekian podcast dari kita. Podcast yang usai begitu cepat sama halnya dengan Kamili. Yang ikut TMM itu dengan cepat tapi kenangannya melekat sampai kapan. Aduh, makasih, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Oke, sekian dari kita. Terima kasih. Sampai berjumpa di podcast Selanjutnya, bye.